Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqana nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah. Segala urusan Anda dimudahkan, segala permasalahan Anda diberikan solusi terbaik, keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh solehah, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi tentang kebiasaan-kebiasaan atau sifat yang manakala dilakukan oleh seorang istri, dampaknya suami Anda rizkinya akan seret. Ketika suami Anda punya usaha, usahanya nggak maju-maju. Ketika suami Anda jualannya nggak laris-laris. Ketika suami Anda bekerja, pekerjaannya amburadul atau pekerjaannya nggak beres. Ini akibat juga dari kebiasaan atau perbuatan atau sifat yang dimiliki seorang istri. Ini harus Anda ketahui betul, agar apa? Ketika memang sifat-sifat ini ada pada diri Anda sebagai seorang istri, setelah Anda mengikuti kajian ini, usahakan sifat seperti ini dihilangkan, dirubah manakala memang Anda menginginkan agar suami Anda rizkinya lancar, yang dengan seperti itu secara langsung rizki Anda sebagai seorang istri juga akan lancar. Apa saja para jamaah sifat-sifat, kebiasaan, tabiat seorang istri manakala dia memiliki sifat ini, suaminya rizkinya akan seret? Sebelum saya jelaskan, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel saya ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan, berbagi tentang kajian, Anda bisa mendapatkannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sifat atau kebiasaan atau tabiat seorang istri yang pertama yang dampaknya ketika Anda memiliki sifat ini, maka suami Anda rizkinya akan seret, adalah sifat seorang istri yang tidak mau melayani suaminya dengan baik. Nah, ini Anda jangan langsung berpikir, biasanya kata-kata melayani ini Anda memahami melayani itu ya melayani misalnya di atas kasur. Tidak hanya seperti itu. Ketika seorang istri tidak melayani suaminya dengan baik, menjalankan kewajiban Anda sebagai seorang istri, maka rizki suami Anda akan seret. Ini diperinci banyak hal. Misalnya suami Anda bekerja, suami Anda dagang, suami Anda punya usaha. Ketika suami Anda pulang ke rumah, ya baru pulang kerja, baru pulang usaha, baru pulang jualan, usahakan Anda layani suami Anda dengan baik. Artinya diaplikasikan begitu suami Anda pulang, sambutlah suami Anda di depan pintu, Anda salim, cium tangannya, ya biasanya juga syukur-syukur berpelukan. Karena apa? Karena di luar sana suami Anda seharian sudah capek ngurusin kerjaan, sudah capek ngurusin usaha, sudah capek ketemu banyak orang, bisa juga di jalan dimarahin orang, di pekerjaan dimarahin atasan. Artinya di luar sana suami Anda itu benar-benar sedang berjuang mencari nafkah untuk Anda sebagai seorang istri, manakala Anda sebagai seorang suami
Sebagai seorang istri, ketika suaminya pulang, Anda malah tiduran, nonton TV, cuek gitu kan. Ini nggak baik. Ini dampaknya nanti suaminya rezekinya akan seret. Suami pulang, boro-boro misalnya, salam, langsung dimarahin, langsung dicemberutin, langsung diceramahin. Nah, ini dampak psikologinya aja sudah nggak baik. Apalagi dampak kepada kelancaran rezeki suami. Maka yang harus Anda lakukan ketika suami Anda baru pulang kerja, baru pulang dari mencari nafkah, sambut dengan senyuman yang ramah. Gimana ayah kerjaan hari ini, semoga lancar. Gimana ayah jualan hari ini, diajak bicara dari hati. Jangan ditanya langsung ditembak, gimana sih ini sih. Ribuan kata-kata yang nggak pantas malah keluar dari lisan Anda sebagai seorang istri. Terus ketika Anda di rumah misalnya, ini kebiasaan yang nggak baik kan gini. Ibu-ibu itu biasanya kalau dia mau keluar kondangan, mau keluar ke mall, ke pasar, intinya keluar rumah. Biasanya mereka memakai baju yang bagus, ya kan? Dandan pakai lipstik, pakai bedak itu. Pokoknya kebanyakan ibu-ibu, kebanyakan para istri ketika mau keluar rumah, mau ketemu teman, mau ke pasar, mau ke mall, mau apapun, intinya keluar rumah, dia dandan sedemikian rupa agar dia kelihatan cantik. Dan ketika di dalam rumah yang biasa kita saksikan bersama, di dalam rumah kadang pakai pakaian-pakaian yang ala dhifi kalau bahasa Arabnya, pakaian yang gak karuan, rambutnya acak-acakan, boro-boro pakai lipstik, boro-boro pakai bedak. Nah ini kebalik. Kalau di kitab I'anatun Nisa misalnya, kitab-kitab yang membahas tentang hubungan sebuah rumah tangga, seorang istri itu justru dianjurkan, justru diharuskan ketika di dalam rumah, ya kan, itu justru harus berias diri, pakai bedak, pakai lipstik, pakai pakaian yang bagus ketika dia di hadapan suaminya. Nah zaman sekarang ini udah kebalik, di depan suami seperti wewe gombel, pakai daster yang kadang bolong-bolong, yang gak rapi, rambutnya awud-awudan, gak pakai bedak, gak bau wangi, bau keringat dan lain-lain. Ketika dia mau keluar rumah, dia paes, dia berhias, biar dia kelihatan cantik. Untuk siapa? Nah ini harus dirubah. Manakala memang Anda menginginkan suami Anda itu rezekinya lancar, ketika suami Anda ada di rumah, Anda berhias, pakai bedak, pakai lipstik, menampilkan kecantikan yang sesungguhnya yang Anda miliki itu, yang wajib adalah di depan suami. Saya nggak melarang Anda berhias diri agar cantik, pakai bedak, pakai lipstik ketika keluar rumah, tapi jangan pernah melupakan bahwa yang lebih wajib dari itu agar rezeki suami Anda ini lancar, Anda harus berhias diri di hadapan suami. Itu salah satunya ketika seorang istri tidak melayani suaminya dengan baik. Ada dalam beberapa hal, misalnya tadi saya sebutkan, suami pulang kerja nggak disambut dengan ramah, nggak dilayani dengan baik, gitu kan. Lebih jauh nanti ke sana kan pembahasannya lebih dalam sebenarnya kalau membahas tentang hal ini. Tapi gambaran besarnya itu adalah bagaimana Anda menjadi seorang istri itu benar-benar menjalani kewajiban Anda sebagai istri yang solehah. Manakala Anda menjadi istri yang solehah, insya Allah rizki dari suami Anda insya Allah akan lancar. Jadi mulai sekarang ya, setelah Anda mengikuti kajian ini, ketika suami Anda biasanya pulang kerja jam berapa? Habis maghrib. Habis sholat maghrib, habis berzikir, Anda berhias diri pakai baju yang bagus, ya minimal pakai bedak yang tipis, pakai lipstik yang cantik lah. Sambut suami dengan senyuman, gimana ayah kerjaan hari ini, diajak bicara yang pelan-pelan, jangan dimarahin, jangan langsung membahas berbagai masalah, berbagai problem, karena suami Anda sedang lelah. Jadi sambut suami Anda dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang kemudian ketika suami Anda bertemu dengan Anda ini akan ada seperti tanah yang tersiram air. Ada oase dalam hati suami yang insya Allah itu berdampak besar kepada
rizki seorang suami. Nah, ini banyak sekali kan. Mungkin Anda salah satu pelaku dari hal ini, mau keluar rumah berhias diri di dalam rumah kayak wewe gombel gitu misalnya. Nah, ini dirubah para jamaah, khususnya ibu-ibu. Jadi yang pertama, hal yang dapat menjadi penyebab seorang suami rizkinya seret adalah istri tidak melayani suami dengan baik, tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik, dengan akhlakul karimah. Kemudian yang kedua, hal yang dapat menjadi penyebab seorang suami itu rizkinya sulit manakala hal ini dilakukan oleh seorang istri adalah istri yang seneng ngeluh, ya. Istri yang tidak mau bersyukur, istri yang setiap hari hanya ngomel-ngomelan, hanya ngeluh, ini gimana suami saya, dagang kok cuman sehari dapat 50.000, gimana sih suami saya kerja kayak gini gajinya cuma 2 juta, gimana suami saya usaha gini kok nggak maju-maju dan lain-lain. Nah, ketika Anda menjadi seorang istri, dalam diri Anda ada sifat yang suka mengeluh, ya, maka ini bahaya. Dampaknya adalah suami Anda rizkinya akan seret. Harusnya Anda memahami, nggak ada hadis, nggak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan barang siapa mengeluh rizkinya akan lancar, hidupnya akan bahagia. Nggak ada. Anda cari dimanapun nggak ada. Yang ada justru la in syakartum lazidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika seorang istri rajin mengeluh, tidak mau bersyukur atas rizki yang didapatkan oleh seorang suami, maka wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Justru seorang istri itu akan mendapatkan azab dari Allah yang sangat pedih. Berupa apa? Berupa seretnya rizki suami, kebutuhan rumah tangga yang tidak tercukupi, dan lain-lain. Maka manakala Anda sebagai seorang istri benar-benar rizki suaminya ingin lancar, ingin barokah, ingin banyak, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua adalah Anda sifat yang mengeluh setiap hari misalnya ada dalam diri Anda, hilangkan, ganti menjadi sifat bersyukur. Ketika Anda dalam hati Anda sebagai seorang istri ada rasa syukur atas apapun sedikit banyak yang suami dapatkan, maka lazidannakum, janji Allah akan menambahkan nikmatnya berupa kelancaran rizki suami Anda. Kemudian yang ketiga para jamaah, hal yang dapat menjadi penyebab ketika hal ini Anda miliki sebagai seorang istri, suami Anda rizkinya akan seret adalah istri yang tidak senang, yang tidak mau, yang tidak istiqomah mendoakan suaminya manakala suaminya sedang berjuang di luar sana. Nah, ini penting para jamaah, ibu-ibu, jamaah sekalian. Banyak ibu rumah tangga yang mengeluh tentang rizkinya sulit, tentang suaminya yang bekerja hanya dapat gaji segitu, tentang jualan suaminya yang kurang laku. Tapi dia tidak pernah mengangkat tangannya, tidak pernah menyebutkan nama suaminya ketika dia sedang bersujud, dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali keluarga yang dalam keluarga itu gersang, gak ada kebahagiaan, jangankan rizkinya lancar, karena diakibatkan sebagai seorang istri tidak mau mendoakan suaminya. Maka dalam sebuah rumah tangga para jamaah ini harus ada kolaborasi. Suami bekerja, istri di rumah berzikir, bersolawat, berdoa, menyebut nama suaminya, meminta kepada Allah agar apa? Suaminya rizkinya dilancarkan. Ini didoakan. Banyak di luar sana ibu-ibu hanya sibuk ngerumpi, sibuk ngerasani, sibuk membicarakan orang, sibuk nontonin TikTok, sibuk nontonin hal-hal yang tidak baik. Dia lupa bahwa suaminya itu butuh support. Doa seorang istri kepada suaminya itu mustajab, sangat mustajab. Maka kalau Anda benar-benar tidak ingin suami Anda rizkinya seret, ubah sekarang setiap sholat sebut nama suami Anda di hadapan Allah, kirimkan Fatihah
untuk suami Anda, baca sholawat dengan keberkahan sholawat agar suami Anda rezekinya lancar. Nah, itu hal yang ketiga yang dapat menyebabkan suami rezekinya seret adalah seorang istri yang tidak mau mendoakan suaminya. Kemudian, apalagi hal yang dapat menjadi penyebab manakala hal ini dimiliki oleh seorang istri kemudian berdampak kepada seretnya rezeki suami adalah istri yang tidak mau melaksanakan sholat sunnah, khususnya sholat sunnah tahajud dan sholat sunnah duha. Nah, ini penting. Artinya kalau berbicara tentang sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha ini kan keutamaannya banyak. Dan yang paling kita pahami adalah barang siapa mau melaksanakan sholat tahajud, maka hidupnya akan bahagia, doanya akan dikabulkan. Dan barang siapa melaksanakan sholat duha, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi kebutuhan orang itu. Nah, Anda sebagai seorang istri yang mencukupi kebutuhan secara zahiriyah itu suami. Maka ketika Anda sebagai seorang istri tidak mau melaksanakan sholat duha, maka apa yang akan terjadi? Maka jangan harap suami Anda rizkinya akan lancar, rizkinya akan barokah. Maka mulai hari ini ketika memang Anda menginginkan ada kelancaran rizki dalam rumah tangga Anda, mulai detik ini ayo istiqomahkan, bangun malam, sholat tahajud, ya. Kemudian pagi-pagi setelah masak, beres-beres dan lain-lain, Anda mandi, Anda melaksanakan sholat duha. Itu penting. Kemudian yang kelima, hal yang dapat menjadi penyebab suami rezekinya seret ketika sifat ini dimiliki Anda sebagai seorang istri adalah istri yang pelit. Istri yang pelit. Nah, ada sebuah makalah itu al-bakhil adullah. Orang bakhil, orang pelit, ibu-ibu itu musuhnya Allah. Aduwah, al-bakhil adullah. Orang pelit itu musuhnya Gusti Allah. Ketika Anda menjadi seorang istri punya sifat pelit, ya pelit itu kan ya pelit. Ada orang dermawan, ada juga orang yang pelit. Nah, orang yang pelit itu dijelaskan dalam satu keterangan itu musuhnya Allah. Nah, Allah dimusuhi. Allah yang memberikan nafas, yang memberikan kehidupan, yang memberikan rizki, yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan petunjuk dalam setiap permasalahan. Anda musuhi Gusti Allah ketika Anda menjadi orang yang pelit. Nah, makanya kalau Anda punya sifat yang pelit, ya, tidak mau berbagi kepada siapapun, tidak mau berbagi apapun, nah, maka siap-siaplah rezeki Anda akan seret, suami Anda juga rezekinya akan seret. Dan ketika Anda memang mengharapkan kelancaran rezeki, maka ubahlah sifat pelit yang ada dalam diri Anda itu menjadi sifat yang dermawan, senang berbagi. Yang namanya orang bersedekah, ya, yang namanya orang berbagi itu tidak ada ceritanya orang yang mau bersedekah itu hidupnya miskin, gak ada. Yang ada manakala orang mau berbagi, orang mau bersedekah itu justru akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari, bahwasanya beliau mengatakan, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani. Jadi setiap pagi hari akan ada dua malaikat yang turun kepada seorang hamba. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqun khalafan. Dan satu malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berikanlah pengganti bagi apa yang disodahkohkan, bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Artinya ketika Anda menjadi orang yang dermawan sebagai seorang istri, pagi-pagi misalnya mau sodakoh subuh, mau berbagi makanan kepada tetangga, itu ada malaikat yang mendoakan, ya Allah, semoga Engkau ganti atas apa yang dia nafkahkan, atas apa yang dia sodakohkan, dan diganti, diminta, akan diberikan oleh Allah pengganti yang berkali lipat. Tapi ketika seorang istri pelit, nggak mau berbagi apapun kepada siapapun, kepada tetangga, kepada keluarga, ada satu malaikat yang mendoakan, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, binasakan
binasakanlah orang ini. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu penting juga Anda ketahui. Kemudian yang selanjutnya, hal yang dapat menjadi penyebab seorang suami rizkinya seret manakala hal ini dimiliki oleh seorang istri adalah seorang istri yang malas berzikir, malas beristighfar, malas bersolawat. Naudzubillah min dzalik. Sekarang kita hitung ibu-ibu, para jamaah. Setiap bangun tidur, dari bangun tidur sampai mau tidur, kira-kira lisan kita ini antara untuk berzikir, menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah SAW dengan bersolawat, dan lisan kita berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, ngerasain orang, bicarain orang, berbicara yang gak jelas, kira-kira banyakan mana? Nah, maka ini dirubah. Kalau memang Anda sebagai seorang istri menginginkan adanya kelancaran, kemajuan dalam rizki suami Anda, mulai hari ini, mulai detik ini, biasakan lisan Anda membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, membaca zikir dan lain-lain. Insya Allah ketika Anda sebagai seorang istri rajin berzikir, rajin beristighfar, rajin membaca sholawat, ya, miftahu babir rizki, maka Allah akan membuka pintu rizki untuk Anda melalui suami Anda. Dengan suami dilancarkan rizkinya. Nah, kemudian yang selanjutnya, hal yang dapat menjadi penghalang atas atas keberkahan, kelancaran rizki seorang suami adalah istri yang senang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting. Jadi ar-rizku mahjubun, ya, bidzunub. Yang namanya rizki itu bisa tertutup, bisa terhalang oleh dosa. Nah, sekarang ibu-ibu lihat dirinya. Setiap hari kita harus menjaga tangan kita, dijaga lisannya, dijaga matanya, dijaga hatinya dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus menjadi istri itu diusahakan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ada satu ayat Al-Quran ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika seseorang bertakwa, seorang istri bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan dari setiap permasalahannya. Anda punya masalah ekonomi, Allah kasih jalannya. Anda punya masalah hutang, Allah kasih solusinya. Anda punya masalah keluarga, Allah kasih solusinya. Anda punya masalah finansial keuangan, Allah kasih solusinya. Manakala Anda sebagai seorang istri mau menjadi istri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu. Ketika seorang istri bertakwa kepada Allah, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah juga akan memberikan rizki dari arah yang tidak terduga, memberikan rizki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Nah, itulah beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Masih banyak hal-hal lain yang menjadi penyebab bagaimana seorang istri ketika mempunyai sifat ini, dampaknya naudzubillah suami Anda rizkinya akan susah. Kenapa kadang dalam sebuah keluarga sampai punya hutang, bahkan sampai nggak bisa bayar hutang, yaitu tidak lepas dari hal-hal yang tadi saya jelaskan. Dan salah satu solusi bagaimana ketika memang pada saat ini keluarga Anda sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyaknya hutang, ya ini praktekkan apa-apa yang tadi saya jelaskan. Jangan pernah Anda lakukan sifat-sifat yang tidak baik itu, yang dampaknya naudzubillah min dzalik. Dan insya Allah ketika hal-hal ini Anda hindari, insya Allah rizki suami Anda akan lancar, hutang akan terbayar, keluarga akan jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Ini harus Anda perhatikan betul. Artinya Allah itu
Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib seorang hamba hingga dia mau berikhtiar merubah nasibnya sendiri. Nah, ini harus Anda perhatikan, diingat-ingat khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga. Apa-apa yang sudah saya sampaikan sebagai bentuk ikhtiar. Kita harus ikhtiar secara zahir juga harus kita lakukan, ikhtiar secara batin juga kita jalankan. Dan salah satu ikhtiarnya lagi secara batin jarul langit. Kalau memang Anda sebagai seorang istri rizkinya ingin ingin mudah rizkinya. Kalau Anda sebagai seorang istri rizkinya ingin mudah, pintu-pintu rizkinya ingin terbuka, yang terkadang rizki seseorang itu juga diganggu oleh orang lain. Anda jualan sepi, usaha nggak lancar, diganggu jin penghalang rizki, atau diganggu orang lain, dikirimi guna-guna, santet, pelet, atau tempat usaha Anda dikasih tanah kuburan, silahkan bisa ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rizki ini. Air ruqyah yang dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan doa-doa khusus, dibacakan zikir-zikir tentu yang fadilahnya sangat agung. Insya Allah hal-hal yang tidak baik yang dikirimi oleh orang lain akan dihilangkan oleh Allah, diganti hal yang baik-baik. Atau misalnya Anda sedang punya hutang banyak, hati Anda nggak tenang, pikiran Anda nggak tenang, bisa ikhtiar pakai ini, air ruqyah jalbi rizki ini. Dengan fadilah Al-Quran, insya Allah hati Anda tenang, pikiran Anda tenang, sehingga petunjuk akan mudah Anda dapatkan. Atau Anda punya anak nakal, nggak soleh, nggak nurut kepada Anda sebagai orang tua, juga bisa ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rizki. Atau Anda punya anak sudah berumur belum dapat jodoh, bisa juga. Fadilahnya sangat banyak, namanya juga Al-Quran. Saya mah nggak bisa apa-apa, jadi ini keberkahan Al-Quran dan sholawat yang insya Allah hal-hal yang tidak baik akan Allah hilangkan, hal-hal yang baik akan Allah datangkan. Yang mau pesan silahkan bisa klik link di deskripsi yang warna biru. Tidak ada harganya, saya nggak menjual, saya hanya membantu para jamaah semampu saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.